Halo semuanya, hari ini untuk menyelesaikan tugas UAS, aku Yara Deviana akan menjelaskan kepada kalian mengenai emphasizing content words. Apa itu emphasis? Emphasis adalah penekanan, dan dalam pronunciations, untuk mencapai pronunciations yang clear dan natural, emphasize ini adalah hal terpenting yang harus kita kuasai. Nah, emphasis ini berguna untuk menekankan kata penting di dalam suatu kalimat. Aku punya perumpamaan. Ada dua gambar yang berbeda. Gambar pertama sebelah kiri, background-nya terlihat sama, bukan? Tidak ada perbedaan, dan objek yang ada di atasnya terlihat sangat jelas. Dan gambar kedua, background-nya tersamarkan dengan warna-warna hitam seperti ini, dan akhirnya kita menemukan bahwa ternyata ada dua objek yang berbeda. Ada kupu-kupu dan bunga. Di gambar yang sebelumnya, sebelah kiri, kita nyaris tidak bisa membedakan bahwa ada dua objek, bukan? Nah, persamaan ini adalah hal yang sama persis yang sering dilakukan oleh English speaker. Mereka selalu menggunakan penekanan yang kontras seperti gambar ini di dalam kalimat yang mereka utarakan kepada pendengar mereka. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka ingin pendengar mereka mengerti apa yang mereka maksud dalam kalimat yang mereka utarakan. Nah, jika kalian belajar cara penekanan yang kontras seperti ini, kalian akan bisa mengerti lebih baik dan juga mendengar lebih baik. Nah, lalu bagaimana kita menekankan suatu kata di dalam sebuah kalimat? Yang pertama, kita bisa membuat vokal dari kata yang kita tekankan itu menjadi panjang dan jelas bunyinya. Lalu yang kedua, kita bisa menambahkan pengubahan penekanan nada di huruf dari sebuah kata yang kita maksud. Nah, contohnya adalah misalnya dari kata pertama, will be arriving tomorrow. Nah, di kalimat ini, kata yang aku tekankan adalah tomorrow, karena ini menjelaskan spesifik informasi dari kalimat yang aku maksud, bahwa kita akan sampai besok. Kenapa di tomorrow? Karena kita akan sampai besok. Besok adalah kalimat spesifik dari kalimat ini untuk menjelaskan informasi yang disampaikan di kalimat ini. Kenapa bukan arriving? Karena arriving sebenarnya benar jelas bahwa kita akan sampai, tapi belum spesifik. Sampainya kapan? Pasti akan ditanya seperti itu. Nah, untuk memperjelas, kita tambahkan tomorrow, karena untuk menjelaskan maksud dari kalimat yang kita utarakan. Nah, di bagian tomorrow ini, aku menekankannya dengan cara memanjakan huruf vokal yang ada di kata ini. Tomorrow. Kalian bisa dengar bahwa huruf vokal O yang ada di kata tomorrow aku panjangkan dan aku lebih ucapkan dengan jelas. Tomorrow. Gitu. Dan untuk contoh kedua, adding a big chance, ini bisa kita lihat di contoh, is the baby walking yet? Is the baby walking yet? Aku menekankan di kata walking karena menunjukkan maksud dari pertanyaan yang aku utarakan adalah aku menanyakan bahwa bayi ini sudah bisa berjalan belum? Aku mengubah nada pitch di kata walking karena untuk memperjelas pertanyaan aku mengenai bayi ini, yaitu walking. Is the baby walking yet? Aku menambahkan walking agak lebih sedikit tinggi dari is the baby. Begitu. Lalu di setiap kalimat-kalimat pendek tentunya ada focus word. Nah, focus word ini adalah yang kita maksud tadi, kata-kata penting, yaitu important words. Nah, biasanya seperti yang aku utarakan di sebelumnya tadi, English speakers biasanya membantu pendengar mereka untuk notice the focus word ini dengan memberikan lebih banyak penekanan di kata yang mereka maksud di focus word ini. Misalnya, ada kalimat follow that car.
di car is the focus word in the following sentence yang aku utarakan tadi. Nah, karena ditekankan, kalimat car ini, kata car ini ditekankan di kalimat yang aku bicarakan, tentunya akan terdengar lebih jelas kepada pendengar. Nah, listen and notice how stressed syllable of the focus word is extra long and has a pitch change, bukan? Follow that car. Do you mean the blue one? Nah, di bagian car dan blue di kalimat yang tadi, aku memberikan extra long and clear di bagian huruf yang aku tekankan di kalimat focus word, yaitu car. Hurufnya yang mana yang aku panjangkan, yaitu A, vokal A. Car. Jadi car-nya dipanjangkan bukan car, tapi car. Do you mean the blue one? The blue. Blue. Yang aku tekankan adalah vowel blue, yaitu U. Blue. Aku panjangkan di sana, dan aku memberikan pitch change, yaitu penekanan, yaitu perubahan nada, agak sedikit lebih tinggi dari structure words yang ada di belakangnya. Dan ini membawa kita kepada focus rule nomor 1, yaitu the stress syllable of a focus word is extra long, extra clear, and has a pitch change. Jadi, huruf yang ditekankan di focus word itu harus lebih panjang, lebih jelas, dan harus memiliki pengubahan nada. Jadi harus lebih tinggi ataupun lebih rendah. Begitu. Lalu kita akan lanjut ke content words. Apa sih content words? Content words ini adalah kata yang banyak mengandung arti di suatu kalimat. Nah, apa saja content words? Content words itu berupa nouns, main verbs, adverbs, adjectives, question words. Mereka semua adalah content words. Nah, bentuk nouns itu apa saja? Bentuk nouns itu ada cat, was, glasses, main verb ada run, read, eat, adverbs ada suddenly, carefully, slowly, adjective ada fresh, green, confused, dan question words tentunya ada who, what, atau how. Selain contoh ini, tentunya masih banyak lainnya yang bisa kalian temukan. Dan ini semua membawa kita kepada focus rule nomor 2, yaitu the focus word is a sentence is usually a content word. Jadi, focus word yang ada di suatu kalimat biasanya adalah content words itu. Jadi, apa yang harus kita tekankan di kalimat yang kita maksud adalah focus word. Nah, focus word itu apa? Content words. Jadi yang harus kita tekankan dalam kalimat adalah content words. Begitu. Jadi misalnya, I have cats. Kata I have cats, itu yang harus kita tekankan adalah cat. Karena apa? Cat adalah nouns adalah content words adalah focus word di suatu kalimat, dan focus word di suatu kalimat ada yang harus ditekankan. Jadi cat adalah yang harus kita tekankan dalam suatu kalimat I have cat tersebut. Lalu kita beralih ke penekanan di focus word tersebut. Oke. Ada kalimat my cat eat fish. Kalian bisa lihat ada garis yang menjulang tinggi di sini. Nah, di kata my cat eats, garisnya berjalan datar saja, bukan? Dan itu baru mengalami penjolakan di kata fish. Itu artinya kita harus mengubah pitch kita menjadi lebih tinggi dari my cat eats lebih tinggi ke kata fish. Dan tentunya di bagian fish, di vowel I harus kita tekankan karena untuk menekankan content words di dalam kalimat ini. My cat ate fish. Oke, jadi fish kita lebih tinggi dan I-nya, vowel-nya kita tekankan.
Kalimat kedua, he loves it. Di bagian kata loves, kita berikan pengubahan nada dan juga perpanjangan vowel. But only fresh fish. Sama seperti dua kalimat di atas sebelumnya, kata fresh kita berikan pitch yang lebih tinggi dan juga vokal I dari fresh kita panjangkan sedikit lebih panjang. Lalu he eats slowly. Di dalam kalimat ini slowly adalah kata yang kita tekankan. Slowly kita berikan penekanan di huruf O dan juga pengubahan pitch nada lebih tinggi di bagian kata slowly. I don't know why he eats that way. Why adalah question words. Jadi kita berikan penekanan dan juga pengubahan nada. Mari kita ulang secara bersama dari awal. My cat eats fish. He loves it, but only fresh fish. He eats slowly. I don't know why he eats that way. Kurang lebih seperti itu untuk penekanan di kalimat-kalimat tersebut. Lalu, dalam suatu kalimat, tentunya terdiri juga structure words. Apa itu structure words? Structure words adalah kata-kata pendek seperti G atau to yang tidak memiliki banyak makna, seperti content words. Jadi focus word ini biasanya berupa pronouns, prepositions, article, to be verbs, conjunction, dan auxiliary verbs. Nah, pronouns misalnya she, him, ours, preposition misalnya of, to, at, articles misalnya a, and, dan d, to be verbs misalnya is, was, or were, conjunction misalnya and, but, yet, auxiliary verbs misalnya can, have, or do. Ini semua membawa kita ke focus rule nomor 3, yaitu circle words are usually de-emphasized to contrast with the focus word. This contrast makes it easier for the hearer to notice the focus words. Nah, kita balik ke awal tadi bahwa English speakers biasanya menggunakan penekanan yang kontras. Nah, tentunya kalau ada penekanan yang kontras, harus ada dua perbandingan, bukan? Nah, ada dua perbandingan dalam satu kalimat adalah structure words dan content words. Mana yang harus ditekankan? Content words. Mana yang harus lebih kurang ditekankan? Yaitu structure words. Nah, jadi structure words ini biasanya di penekanannya agak lebih kurang daripada focus words atau content words. Jadi para pendengar bisa lebih mengerti, yang ditekankan kata ini berarti yang dia maksud tuh ini, begitu. Oke, kurang lebih seperti itu saja yang saya bisa jelaskan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya harap bisa video ini bisa lebih mempermudah kalian untuk memahami pronunciations dan penekanan di kalimat. Until next time, see you!